semoga semua sehat dan bersuka cita. Mari kita memuji Tuhan dan katakan, Bapa, ku datang padamu, dengan sikap doa. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami ingin mengucap syukur karena Tuhan telah mengumpulkan kami sehingga kami bisa beribadah kembali. Pada hari ini juga kami ingin bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu kepada kami. Dan pada saat ini kami ingin beribadah. Tuhan tolong tetap memberikan kami sukacita untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Juga kami ingin membuka ibadah sekolah minggu kami, indok kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Mari semua berdiri dan memuji Tuhan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Adalah sukacita di hatiku, I've got the joy down in my heart. Ayo teman-teman, tepuk tangan semuanya. Kita memuji Tuhan adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku.
memberikan korban persembahan, sekaligus siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Pakai gerakan teman-teman ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, teman-teman, waktunya kita dengar cerita. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, Lihatlah kepada kami. lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami?
seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri, yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Shalom anak-anak. Senang ya sudah melihat film tadi yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, anak-anak tahu peristiwanya terjadi setelah hari Pentakosta, ya, pencurahan Roh Kudus. Sejak murid-murid Yesus dan orang-orang percaya yang lainnya menerima Roh Kudus, ternyata murid-murid Yesus lebih berani lagi untuk memberitakan Injil. Kalau dulu waktu masih ada Tuhan Yesus, mereka masih berharap ada guru, ada Yesus yang bisa berjalan di depan mereka, memberikan contoh, pokoknya semuanya Yesus. Tetapi sekarang Yesus sudah tidak ada di tengah-tengah murid-muridnya, anak-anak. Jadi siapa yang menemani murid-murid untuk memberitakan Injil? Roh Kudus yang sudah dicurahkan pada waktu Pentakosta. Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan keberanian, Roh Kudus terus mengurapi sehingga murid-murid bisa melakukan mujizat. Dan ternyata betul, Roh Kudus menyertai dua orang murid tadi, dua orang rasul. Siapa? Rasul Petrus dan Yohanes. Waktu itu mereka menuju bait Allah, dikatakan sudah petang, sekitar pukul 3 atau 4 sore. Waktunya mereka untuk berdoa. Nah, mereka menuju bait Allah, dan ternyata di gerbang bait Allah mereka menemui seseorang yang setiap hari dibawa ke gerbang bait Allah. Tadi disebutkan nama gerbang bait Allahnya adalah gerbang indah, ya, gerbang indah. Nah, di situ setiap hari orang lumpuh itu berharap dapat sedekah. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak punya pekerjaan lain selain minta belas kasihan. Kasihani Kak Kodong. Nah, setiap orang yang datang menuju bait Allah, kalau hatinya tergerak untuk memberi, mereka akan memberi sedekahnya. Kita tidak tahu dikasihnya uang berapa ya, tetapi itulah pekerjaan orang lumpuh itu. Dan bisa dikatakan dia seorang pengemis. Pengemis itu tidak punya harapan anak-anak. Mungkin setiap hari yang dia pikirkan, yang penting saya dibawa ke pintu gerbang, saya duduk di situ, siapapun yang kasih saya uang, saya akan hidup dari situ. Dia tidak pernah mengharapkan lain. Yang penting setiap hari ada yang dia bisa makan. Seperti itulah orang lumpuh itu tidak punya harapan. Tetapi waktu Rasul Petrus dan Yohanes datang menghampiri dia, dan tiba-tiba Rasul Petrus katakan, "Hai orang lumpuh, lihat kami." Dan dia pelan-pelan lihat Petrus dengan harapan, mungkin dia akan dikasih sesuatu ya. Mungkin ada uang, mungkin ada barang-barang berharga. Tetapi masih ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus kepada laki-laki yang lumpuh itu? Dia katakan, "Hai, kami tidak punya emas dan perak, tetapi apa yang ada pada kami akan kuberikan kepadamu." Mungkin dia berharap sesuatu. Tetapi ternyata Yesus yang diberitakan oleh Petrus, ya.
Petrus bilang apa? Dia perkenalkan Yesus dan dia katakan, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangkitlah dan berjalanlah. Wow, Petrus punya keyakinan ya bahwa kuasa Yesus ada padanya. Dia perkenalkan Yesus dan dengan iman dia katakan, dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Dan ingat apa yang terjadi? Pelan-pelan orang yang lumpuh itu berdiri. Wow, dia bisa berdiri. Dan dia mulai berjalan. Dia bisa berjalan. Dia coba lagi lompat, saking senangnya lompat. Dan tadi diceritakan apa? Dia berjalan, melompat, memuji Tuhan, dan ikut Rasul Petrus dan Yohanes masuk dalam bait Allah. Dan orang-orang menjadi heran. Tetapi Rasul Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan itu kan? Rasul Petrus langsung ambil kesempatan dan kembali memperkenalkan bahwa Yesus yang sudah disalibkan itu, dia mati tetapi dia bangkit. Luar biasa. Petrus yang waktu pertama kali sebelum Yesus disalib, ingat apa yang terjadi dengan Rasul Petrus? 3 kali dia menyangkal Yesus, bukan? Waktu ditanya, kau pasti salah satu dari murid-muridnya. Apa jawab Petrus? Tidak. Saya bukan orang yang kamu maksud. Ditanya lagi. Dia bilang, tidak, kamu pasti salah orang. Sampai 3 kali. Yang terakhir dia dikatakan sambil memaki, sambil mengutuk. Dia katakan, sumpah saya tidak kenal dengan orang itu. Tetapi setelah hari Pentakosta, Rasul Petrus menjadi berani untuk apa? Memperkenalkan Yesus. Nah, anak-anak, hari ini ada pelajaran untuk kita semua yang Tante Elmi mau kalian ingat. Ya, pelajaran baik mulai dari Rasul Petrus dan Yohanes, juga pelajaran yang kita ambil dari kisah orang lumpuh itu. Teladan apa ya yang kita bisa ambil dari mereka? Yang pertama, jangan takut atau malu menjadi anak Tuhan ya. Jangan takut atau malu menjadi anak Tuhan. Jangan malu untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitarmu. Anak-anak tahu tidak? Salah satu artis Indonesia yang tiap kali dia meraih prestasi dia perkenalkan Tuhan Yesus siapa? Agnes Mo. Kalian tahu ya? Agnes Mo tiap kali dapat penghargaan, dia bilang, puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Juru Selamat saya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berkarya. Wow, kalian bisa bersaksi kepada siapapun tentang Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu Juru Selamat kita. Yesus itu pengudus kita, dia penyembuh kita, dan dia Raja yang akan datang. Ya, seperti lagu kita ya, orang Kemah Injil tahu hanya Yesus. Anak-anak, ingat, harus bangga jadi anak Tuhan. Dan jangan malu memperkenalkan Tuhan Yesus. Rasul Petrus berani memperkenalkan Yesus kepada orang lumpuh. Waktu dia berani dengan iman, terjadi mujizat. Luar biasa ya, bukan Rasul Petrus yang hebat, tetapi Tuhan kita yang mau memakai Rasul Petrus untuk menjadi alatnya. Kalian juga bisa menjadi orang yang hebat seperti Rasul Petrus. Tetapi ingat, harus taat kepada Tuhan. Harus takut kepada Tuhan. Bukan takut karena Tuhan mengerikan, tidak. Takut karena kita menghormati Tuhan Yesus. Ya, siapa bangga di sini menjadi anak Tuhan? Angkat tangan. Wah, Tante Elmi yakin kalian semua bangga punya Tuhan Yesus yang hebat dan dahsyat. Pelajaran yang kedua yang harus kita ingat baik-baik hari ini, ingat, nama Yesus berkuasa. Ya, yang kedua, nama Yesus berkuasa. Berkuasa untuk apa? Menyembuhkan, ya. Waktu Rasul Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu,
Dia katakan, dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Dan ternyata betul, orang yang lumpuh itu bisa bangkit dan berjalan, malah melompat. Dan ingat, nama Yesus berkuasa. Buktinya apa? Di dalam nama Yesus ada pengharapan. Pengharapan untuk siapa? Orang lumpuh kan tadi, dia tidak punya harapan lagi. Tetapi begitu dia disembuhkan di dalam nama Yesus, dia punya harapan baru. Dia punya kehidupan yang baru. Menjadi orang yang tidak lumpuh lagi, yang tidak hanya diam di tempat, tetapi apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang bikin orang-orang di sekitarnya katakan, wow, dia sudah berbeda. Bukankah dia itu orang yang lumpuh yang setiap hari mengemis? Kenapa bisa ya? Karena di dalam Yesus ada pengharapan. Itu sebabnya Alkitab katakan, dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Ingat lagunya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Iblis saja kalah, apalagi penyakit, iya kan? Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Luar biasa, ada pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Pelajaran yang ketiga anak-anak, apa ya? Pelajaran yang ketiga yang kita ambil, lihat teladan orang lumpuh tadi. Waktu dia disembuhkan, apa yang dia buat? Dia ikut Rasul Petrus dan Yohanes masuk bait Allah. Dia berjalan, melompat dan memuji Tuhan. Itu artinya apa? Dia bersyukur. Dia bersyukur karena di dalam nama Yesus dia sudah disembuhkan. Pelajaran yang ketiga, ingat ya, harus selalu bersyukur. Bersyukurlah dalam keadaan, bukan karena doamu dijawab oleh Tuhan, bukan karena apa yang kamu mau dipenuhi oleh orang tuamu, tetapi banyak hal yang menjadi alasan kita bersyukur. Tidak perlu kita menjadi orang yang lumpuh kan, disembuhkan baru kita bersyukur. Bersyukurlah mulai untuk setiap hal yang terkecil dalam hidupmu. Kalau kalian masih bisa sehat sampai hari ini, bersyukur. Kalau masih ada makanan, minuman yang enak, yang masih bisa kalian makan, bersyukur. Kalau kalian masih bisa pakai baju yang pantas, yang bagus, bersyukur. Kalau kalian masih punya teman-teman, bersyukur. Kalau kalian masih bisa nonton acara hari ini dan ikut beribadah, bersyukur. Banyak hal yang bisa didoakan dan disyukuri, bukan? Kalau Makassar masih aman sampai sekarang, bersyukur. Wow, kalau kita hitung-hitung berkat Tuhan banyak kan? Jangan mengeluh terus, tetaplah bersyukur. Jadi ingat ya, hari ini 3 pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Yang pertama, jangan takut menjadi anak Tuhan. Jadi perkenalkan Yesus kepada siapapun. Yang kedua, nama Yesus itu berkuasa. Karena di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada pengharapan. Yang ketiga, selalu bersyukur. Nah, anak-anak, Tante Elmi mau kita belajar satu lagu baru. Lagu ini sudah lama sekali. Waktu Tante Elmi masih sekolah minggu, Tante Elmi diajar lagu ini. Lagu ini mengingatkan kita tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Ya, waktu dia berkata kepada orang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya akan kuberikan. Dalam nama Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Kita belajar menyanyi lagunya sama-sama ya. Siap semua? Oke, Tante Elmi akan menyanyikan untuk kalian.
sambil nanti kalian perhatikan teks yang ada di bawah ini. Siap semua? Emas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Sekali lagi ya. Emas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Dalam nama Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Nah, anak-anak, kalau kalian mau menguasai lagu ini, silakan putar terus ya video ini supaya kalian belajar. Ya, lagu ini Tante Elmi suka sekali karena mengingatkan Tante Elmi waktu masih kecil tentang peristiwa Rasul Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Bukan Rasul Petrus yang menyembuhkan, tetapi Tuhan Yesus mau memakai Rasul Petrus. Nah, anak-anak, waktunya kita akan kuis. Tapi kali ini bukan Tante Elmia yang akan bacakan kuisnya ya, tetapi salah satu teman kalian akan bacakan kuisnya. Jadi akan ada 5 pertanyaan nanti dibacakan. Tante Elmi mau tahu ya, kalian masih ingat tidak apa yang kita sudah pelajari hari ini? Oke, selamat menjawab pertanyaan. Teman-teman, jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan nama kedua rasul yang datang ke Bait Allah untuk berdoa. Sekali lagi, sebutkan nama kedua rasul yang datang ke Bait Allah untuk berdoa. Oke, pertanyaan kedua. Siapakah yang setiap hari menunggu belas kasihan orang-orang di pintu gerbang Bait Allah? Sekali lagi, siapakah yang setiap hari menunggu belas kasihan orang-orang di pintu gerbang Bait Allah? Pertanyaan ketiga. Apa nama gerbang tempat orang lumpuh duduk setiap hari? Sekali lagi, apa nama gerbang tempat orang lumpuh duduk setiap hari? Pertanyaan keempat. Apa yang dikatakan Rasul Petrus kepada orang lumpuh itu? Sekali lagi, apa yang dikatakan Rasul Petrus kepada orang lumpuh itu? Pertanyaan kelima, apa yang dilakukan oleh orang lumpuh yang telah disembuhkan?
Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh orang lumpuh yang telah disembuhkan? Selamat menjawab. Shalom, selamat hari Minggu untuk semua anak-anak PAR GKI Tamalan Ria yang ada di rumah. Kalau kita percaya, kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dalam kesempatan kali ini, izinkan Kakak Okta menyampaikan pesan-pesan untuk anak-anak PAR yang ada di rumah untuk tetap menjaga kebersihan diri kita, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga kesehatan kita. Terutama, kita akan menghadapi new normal atau tatanan hidup baru. Kita tetap menjaga kesehatan dan kebersihan, dan kalau memang diperlukan untuk keluar rumah, kita harus menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan kita rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kalau tidak ada air mengalir dan sabun, bisa menggunakan hand sanitizer. Kita bisa gunakan hand sanitizer, atau yang paling penting, saat keluar rumah, kita harus menggunakan masker. Kita gunakan masker saat keluar rumah untuk menghindari diri kita dari virus COVID-19. Dan juga, kalau kita punya face shield atau pelindung wajah, kita boleh menggunakannya. Nah, seperti ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, kita semua sudah memuji Tuhan, sudah mendengar cerita, dan tadi juga sudah bersama dengan Nina, Chris, dan Bobby, kita beribadah bersama-sama. Anak-anak, waktunya kita tutup ibadah kita di dalam doa ya. Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan berkati setiap anak-anak di masa mereka berlibur dan bersama dengan keluarga berkumpul. Meskipun anak-anak kami semua tidak bisa bertemu di gereja sampai saat ini, tetapi kami terus minta sukacita dari Tuhan senantiasa memenuhi kami. Kami sudah belajar firman Tuhan, ajar kami untuk terus tidak malu memperkenalkan Tuhan Yesus. Buat kami menjadi anak-anak yang bangga punya Tuhan Yesus yang hebat. Kami bersyukur karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Dan kami rindu Tuhan menolong kami. Supaya sepanjang hari-hari kami selalu bersyukur dalam segala keadaan. Biarlah firman Tuhan tinggal tetap di dalam hati kami masing-masing. Dan Tuhan Yesus menolong setiap anak-anak yang di rumah untuk bertumbuh semakin hari, semakin mengenal Tuhan, setia kepada Tuhan, bertumbuh secara jasmani maupun rohani. Berkati setiap orang tua dari anak-anak PAR, apapun pekerjaan, usaha, dan pelayanan, Tuhan memberkati keluar masuk mereka, dan buat segala sesuatu yang mereka lakukan berhasil. Berkati terus bangsa dan negara kami terus minta pemulihan dari Tuhan atas bangsa dan negara kami. Berkati seluruh anak-anak Tuhan, mungkin ada di antara kami yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta kekuatan, penghiburan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gereja kami, berkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan sudah hadir dan memberkati kami dalam ibadah sekolah minggu kami. Kami tutup ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah anak-anak, sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.